Nah, berdasarkan masa hidupnya dan juga bagaimana sel-sel tersebut melawan patogen, sel limfosit ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sel polos atau naik sel, lalu ada sel efektor atau efektor sel, dan juga ada sel memori atau memori sel. Jadi, sel polos atau naik sel ini merupakan sel-sel yang masih baru istilahnya, yang masih baru terbentuk kemudian belum dapat sebenarnya sudah dapat atau belum mengenali antigen secara langsung. Jadi, sel polos ini sudah mengekspresikan adanya reseptor pada permukaannya, hanya saja belum berikatan dengan antigen. Masa hidup dari sel polos ini dapat terjadi secara berbulan-bulan dikarenakan uh, dia itu seperti menunggu antigen untuk saling untuk dikenali seperti itu. Setelah berbulan-bulan tersebut, jika lama-lama tidak teraktivasi atau tidak ada sel antigen yang berikatan dengan sel polos ini, maka sel ini akan mengalami apoptosis atau sel suicide dan tergantikan oleh sel-sel baru. Nah, kemudian sel polos ini akan mengalami aktivasi oleh antigen hingga menjadi apa yang dinamakan sebagai sel efektor atau efektor sel. Jadi, sel polos ini teraktivasi lalu berproliferasi atau memperbanyak diri dan ada yang menjadi sebagai sel efektor. Sel efektor ini sudah dapat memproduksi molekul untuk kemudian mengeliminasi antigen. Lalu selain menjadi sel efektor, sel-sel yang berproliferasi ini ada yang menjadi sel memori seperti itu yang teraktivasi juga tapi tidak turut berubah menjadi sel efektor. Jadi ini hanya berikatan dengan antigen namun tidak memberikan respon untuk mengeliminasi antigen tersebut. Sehingga sel memori ini hanya berfungsi untuk mengingat adanya infeksi antigen atau mekanisme atau bagaimana identitas dari antigen tersebut. Seperti itu. Kadarnya dari sel memori ini akan meningkat seiring bertambahnya umur karena semakin bertambahnya usia pasti semakin banyak penyakit atau patogen yang dialami seperti itu. Nah, limfosit ini hanya pada sistem imun diperoleh, ini terbagi menjadi dua, yaitu sel B dan juga sel T. Pertama adalah sel limfosit T yang kadarnya itu sekitar 70-80% dari total limfosit. Jadi, di permukaan ini mengekspresikan adanya reseptor sel T yang dapat berikatan dengan antigen. Dengan syarat antigen ini merupakan antigen yang membentuk peptida dan juga berikatan dengan MHC atau major histocompatibility sel pada permukaan sel lain. Major histocompatibility complex pada permukaan sel lain. Jadi selain dari antigen yang berbentuk peptida dan juga berikatan itu, sel limfosita ini tidak akan mau untuk mengenali antigen tersebut. Nah, sel limfosita ini terbagi menjadi dua, yaitu T helper atau TH dan juga T cytotoxic atau TC. Jadi masing-masing ini memiliki jenis protein periferal yang berbeda dan juga fungsi yang berbeda. Jadi T helper ini memiliki CD4 pada permukaannya dan mengenali antigen yang bentuk kompleks dengan apa yang dinamakan sebagai MHC kelas 2. Nah, T helper ini seperti yang tadi yang sudah kita pelajari, dari sel polosnya dapat reaktivasi menjadi 4 macam sel berbeda. Lalu untuk T sitotoksik ini mengekspresikan adanya CD8 dan mengenali antigen yang membentuk kompleks dengan MHC kelas 1. Nah, T sitotoksik ini dapat reaktivasi menjadi sitotoksik T limfosit atau CTL. Nah, berikut macam-macam dari bentuk aktivasi T helper polos, yaitu sel efektor, yaitu ada TH1, TH2, TH17, dan juga TH folikular atau TFH. Itu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya TH1 itu untuk patogen di dalam sel, TH2 untuk patogen di luar sel, TH17 itu untuk patogen khusus seperti patogen jamur, lalu untuk imunitas antar sel dan juga untuk folikular ini berperan dalam imunitas humoral dan meregulasi adanya perkembangan sel B di pusat germinal. Nah, selanjutnya ada major histocompatibility complex. Jadi bukan sel tapi kompleks karena ini tuh bukan sebuah sel melainkan sebuah kompleks yang menempel pada membran sel.
Seperti itu. Dan MHC ini termasuk ke dalam masuk ke dalam golongan molekul glikoprotein dan berfungsi untuk memegang atau mengikat fragmen antigen untuk kemudian dapat dikenali oleh reseptor sel T. Dalam sistem imun, MHC ini terbagi menjadi dua, yaitu kelas 1 dan juga kelas 2. Untuk kelas 1, ditemukan pada seluruh sel berinti dalam tubuh dan terspesialisasi mempresentasikan antigen yang berasal dari sitosol, seperti misalnya protein virus. Dan MHC kelas 1 ini dapat dikenali oleh sel TCD8. TCD8 tadi adalah merupakan sel T sitotoksik. Dan yang kedua adalah MHC kelas 2 yang diekspresikan oleh sel APC atau antigen presenting cell atau sel B dan punya spesifikasi untuk mempresentasikan antigen ekstraseluler atau yang berada di luar sel seperti bakteri. Nah, MHC kelas 2 ini dapat dikenali oleh sel T CD4. Jadi masing-masing MHC ini akan berdampak atau berimbas pada sel T yang berikatan dengan MHC ini. Misalnya MHC kelas 1 berikatan dengan ditemukan pada sel berinti, maka akan membantu kerja dari CD8 yang merupakan sitotoksik atau membunuh sel. Seperti itu. Berikut adalah gambar struktur molekul dari masing-masing MHC. Selanjutnya adalah antigen presenting cell atau APC. Jadi APC ini berikatan dengan MHC kelas 2 untuk mengenalkan antigen ke limfosit. Jadi tugasnya APC ini adalah mengantarkan antigen yang sebelumnya itu berada misalnya di dekat permukaan tubuh seperti itu, atau misalnya di bukaan akses masuk mikroba seperti misalnya tenggorokan atau misalnya saluran urogenital. Jadi dari situ antigen presenting cell ini akan mengantar antigen menuju ke jaringan limfoid periferal di mana ada limfosit T. Jadi yang merupakan anggota-anggota di antigen presenting cell ini sendiri merupakan anggota-anggota yang ada di respon imun bawaan atau alamiah seperti misalnya sel dendritik. Berikut adalah pembentukan sel T.